bersyukur Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan, bukan hanya datang sekedar datang saja Tuhan. Kami mau membawa hidup kami sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu. Tidak dengan tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari kita menyanyikan lagu ini mulai dari awal. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, aku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Aku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Aku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu.
kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan. Berkati hidupku, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan. Berkati hidupku, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita menyanyikan lagu ini lebih dalam lagi. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baulah bagi kepala Harun yang kecabutan jubahnya turun seperti aku.
seperti embunnya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kami perintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan, bangunlah panik kepala harum, yang juga yang dulu, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana kami perintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Siapa yang percaya Tuhan itu baik? Tuhan itu mampu menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, Tak pernah timbul di dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. sama-sama katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya akan duduk kembali. Saya buka ruang kesaksian. Beberapa bulan yang lalu mungkin ada kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita. Saya berikan kesempatan. Dari Pak Chan, Pak David, mungkin ada kesaksian. Pak Hari. Ya. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Ya. Saya diberi kesempatan untuk bersaksi. Kalau boleh saya bertanya,
Tuhan Yesus itu baik ya. Amin. Amin. Angkat tangan bagi yang percaya bahwa Yesus baik. Amin. Haleluya. Ya, saya kesaksian untuk ini ya. Saya nggak nyangka kalau di usia saya yang sudah lanjut, saya bisa dikatakan lansia, sudah 64. Tapi Tuhan itu baik. Saya pernah mendengar dari, yaitu Pak Jan tahu ya, namanya Pak Joko ya, kenal ya. Dari dia saya dikatakan begini, kalau mungkin sekarang Pak Ari belum diberkati ya, nanti di usia lanjut Pak Ari ada yang seperti itu, di usia lanjut itu diberkati Tuhan. Nah, saya ingat kata-kata Pak Joko ini ya. Ternyata di usia yang sudah 64 ini, selama ini saya cuma pelayanan aja. Jadi yang saya mau cari kerjaan, tapi yang saya dapat cuma pelayanan. Tapi puji Tuhan, meskipun saya cuma pelayanan ya, saya tidak pernah kekurangan, hidup saya melimpah. Bahkan yang sangat nggak masuk akal, hanya dengan pelayanan aja saya punya 2 rumah. Mereka Tuhan luar biasa ya, meskipun saya cuma melayani Tuhan aja di musik, saya ya sampai detik ini saya masih melayani Tuhan. Nah, berkatnya luar biasa, tidak hanya berkat jasmani ya, kesehatan saya yang usia segini saya masih mampu lari 6 kilo. Boleh dites ya. Ini lihat statusnya. Ya, jadi Tuhan itu menjaga saya, memelihara saya itu luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus itu baik, dia hidup, dia itu firman-Nya ya dan amin, di dalam dia ada kuasa, di dalam dia ada mujizat. Kalau kita benar-benar meminta di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus pasti dengar apa yang Anda minta. Karena apa? Dia itu Tuhan, dia Allah. Hanya di dalam dia kita dapat mendapatkan keselamatan, hanya di dalam dia kita dapat mendapatkan segala-galanya. Ya, ada amin saudara? Amin. Ya. Di situ ya yang ingin saya saksikan sekarang ini, di usia saya yang sudah 64 ini, saya masih dipercaya untuk bekerja di tempat ini luar biasa. Pak Jan ini ke rumah saya udah 4 kali saja, terus aku istuwe, saya bilang gitu. Saya cuma pelayanan aja, aku mau pelayanan, mau kamu suruh apa saya di sana. Akhirnya pembukaan San Diego ini saya diundang ke sini dan saya menerima tawaran Pak Jan. Saya untuk bekerja di sini bersama saudara-saudara di tempat ini, mulai pas pembukaan San Diego ini sampai detik ini saya bekerja dengan setia. Apa yang dikerjakan Pak Jan saya lakukan dengan tidak dengan ini ya. Saya sangat bersyukur sekali kalau saya bisa bertemu Pak Jan kembali, saya bisa bekerja tempat ini. Terlebih permohonan saya satu-satunya yaitu doa pagi. Ya, kalau ini dengan istri saya, kalau doa pagi saya 4:30, saya selalu berdoa dengan istri saya supaya di sini ada mezbah. Ternyata Tuhan sediakan ya, Tuhan janjinya ditepati. Nah, ini saya sangat bersyukur sekali. Meskipun sementara ini masih 1 minggu sekali ya, mungkin suatu saat saya percaya akan setiap pagi di ada tempat ini. Ya, puji Tuhan, melalui kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin dari yang lainnya? Ya, dari Om William. Yuk. Seorang basis. Haleluya. Shalom. Shalom. Saya tidak terlalu panjang lebar, teman saya hanya menambahkan sedikit mengenai pertolongan Tuhan ini. Kalau saya selalu diberkati, kami yakin sekali saudara-saudara sini pasti akan diberkati. Kenapa? Saya mengalami sendiri. Di saat kami dekat dengan Tuhan, Tuhan ini tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Saya pelayanan sama dengan Pak Ari, Pak Chan ini sama ya, satu itu. Pak Chan dulu main bass, saya main gitar. Sekarang ya saya tidak pernah berhenti untuk melayani sampai sekarang ya.
bahkan sekarang dengan anak saya di salah satu band di Betani. Kami diberkati Tuhan, ya. Saya tidak pernah mengalami susah di dalam kehidupan kami. Secara materi mungkin kami juga pas-pasan, tapi kami tidak pernah kekurangan. Gitu. Kenapa? Tuhan selalu memberi berkat pada kami secara jasmani pun materi kami juga gitu ya. Saya rasa kalau kita anak Tuhan tidak lepas dari pemeliharaan Tuhan, asalkan kita selalu dekat pada Tuhan ya. Itulah kesaksian kami. Dan terakhir ini karena saya kan sudah lulus dari SMK, di saat anak saya lulus saya kena sakit Bapak Ibu ya. Jadi secara materi mungkin saya tidak bisa menyekolahkan anak saya, tapi puji Tuhan mujizat itu terjadi di dalam kehidupan rumah tangga saya. Ya, anak saya dia bekerja di salah satu studio. Ya, studio itu milik seorang pendeta, dan pendeta itu diam-diam dia ngajak anak saya kuliah gitu. Ya, itulah salah satu kehebatan daripada Tuhan Bapak kita ya. Nah, sehingga anak saya juga kuliah dan free, semua yang dibayari bos saya sendiri. Padahal saya tidak menawarkan, cuman bos saya sendiri yang menawarkan. Anak saya kan namanya Joshua, yuk kamu kuliah. Enggak ya, terus kamu kuliah, daftar kamu. Dia daftar di ini UPH ya, UPH komputer. Dan semuanya free dibayar sama bosnya sampai sekarang ya. Ya itulah kehebatan Tuhan Yesus yang memelihara kita ya. Maaf saya agak menggus-menggus sekarang. Saya ini setahun itu masuk rumah sakit 4 kali. Tapi saya tetap bersyukur. Semua itu rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Inilah salah satu kesaksian saya. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat dan menguatkan iman saudara-saudara yang ada di dalam kehidupan sekelompok kita ini, terutama Pak Chan ya. Saya selalu berdoa untuk Pak Chan agar supaya Pak Chan diberkati dalam usahanya, di dalam rumah tangganya, anak-anaknya, seperti kami diberkati luar biasa di dalam kehidupan Tuhan. Inilah kesaksian kami. Tuhan Yesus memberkati. Yang perempuan mungkin karena kali kelas 1 komedi Nanti aja bulan depan. bulan depan. Nggak ada. Baik, saya percaya dan teman-teman percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang-orang yang dikasihinya. Amin. Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan, meskipun itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati. Tetapi Tuhan tahu apa yang dibutuhkan orang-orang yang dikasihinya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama angkat lagu pujian Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu
ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan lembut. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Selamat siang Tuhan Yesus. Kami ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami ingin selalu berdiam untuk lutut hadirat-Mu. Kami ingin tinggal Tuhan. Kami tidak akan lepas dari Engkau. Jangan ambil roh kami Tuhan daripada-Mu, sehingga kami bisa memberikan sesuatu yang terindah bagi Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kasih-Mu terhadap perusahaan ini Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan semuanya. Tuhan Yesus menyertai selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan memberikan suatu renungan doa pagi ini, Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau turut berserta di dalam suatu perusahaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, di sini dikatakan bahwa kita ini hidup bukan hanya dari makanan jasmani saja, tapi kita perlu satu makanan rohani, yaitu apa? Firman Allah. Ya. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan bawakan satu renungan mengenai lahir baru. Ya, apa? Lahir baru. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara mendengar kata-kata lahir baru, saya rasa mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, kita tahu lahir baru itu apa. Tapi pagi ini kita belajar lahir baru dari salah satu tokoh di dalam Alkitab yang namanya Nikodemus. Ya, untuk itu mari kita buka kitab suci kita atau HP suci kita atau tab suci kita. Yang nggak bawa HP suci, nggak bawa Alkitab suci, bisa juga dengan telinga suci. Karena apa? Firman Tuhan katakan iman itu timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman. Ya. Kita buka di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 7. Sudah ketemu semua? Oke, mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Kedua, datang pada waktu malam pada Yesus berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? 5. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 6. Apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Sudah, terima kasih. Berbahagialah buat setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan, mendengarkannya, dan terlebih boleh dapat merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dari pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita bisa belajar mengenai lahir baru dari peristiwa perjumpaan Nikodemus dengan
Tuhan Yesus. Ya. Di sini ada beberapa poin yang perlu kita simak dan kita renungkan. Ya. Poin pertama adalah kita belajar rendah hati. Ya. Belajar apa? Rendah hati. Dalam ayat 1 itu dikatakan adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, pemimpin Yahudi itu kira-kira kalau jadi seorang pemimpin itu kira-kira sudah tua apa masih muda belia? Kelas itu, bahkan mungkin bisa lebih. Kalau dari dalam kelompok orang-orang Farisi, dia punya jabatan Sanhedrin. Ada seorang penghargaan dari ini ya. Di sini dia ada satu ketukan untuk boleh datang berjumpa dengan Yesus. Dia datang mau nemu Yesus. Seorang namanya Yesus. Dia dengan usia yang sudah tua. Kalau dia nggak punya kerendahan hati untuk datang pada seorang yang namanya Yesus. Usia Yesus waktu itu kira-kira berapa? 30 tahun Pak. Dia pada saat sudah pelayanan itu kurang lebih 30 tahun. Ya mungkin seusia seperti saya lah ya. Ya. Kita bayangkan bahwa Nikodemus ini seorang pemimpin agama Yahudi. Kita tahu bahwa orang-orang Farisi itu mungkin sangat tidak suka dengan kehadiran Yesus. Karena apa? Dia sangat bertentangan dengan apa yang menjadi ajarannya dia. Tapi di sini mereka tidak tahu. Tapi di sini Nikodemus berbeda. Dia ada satu panggilan atau satu dorongan untuk dia mau bertemu dengan Yesus. Dan kalau dia bertemu, apa yang dilakukan? Dia hanya bilang, Rabi, engkau adalah seorang guru yang diutus Allah. Ya, coba di dalam ayat kedua. Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah seorang guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda seperti yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebelum melakukan perjumpaan dengan Yesus, Nikodemus ini sebelumnya sudah melihat apa-apa yang sudah pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Dia melihat bahwa seorang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta matanya bisa melihat, orang yang mati dibangkitkan, bahkan orang yang punya sakit pendarahan sampai 12 tahun pun disembuhkan. Dan banyak lagi orang yang kerasukan setan pun begitu Tuhan Yesus datang, setan itu lari terbirit-birit sampai masuk ke babi dan akhirnya masuk ke jurang dan mati. Nah, itu artinya bahwa sebelumnya Nikodemus berjumpa dengan Tuhan Yesus datang ini, dia sudah melihat sebelumnya, sehingga makanya dia ada satu panggilan untuk bertemu Yesus dengan suatu pengakuan, seperti tadi katakan, Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah seorang guru yang diutus Allah. Jadi di situ dia tahu bahwa Tuhan Yesus ini bukanlah orang sembarangan, sehingga dia bisa melakukan mukjizat. Sekalipun saat itu posisi Yesus ini anak tukang kayu, ya. Di situ kita bisa melihat bahwa seorang Nikodemus ini memiliki satu kerendahan hati. Ya. Poin yang kedua, kita bisa belajar bahwa kita tidak menunda-nunda waktu. Ya. Dalam ayat 2 di situ katakan, ia datang pada waktu malam kepada Yesus, ya. Dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ya, jadi pada waktu di sini dikatakan bahwa dia datang pada waktu malam. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu saudara-saudara lagi, kalau misalkan Bapak Ibu saudara punya anak ya, atau punya cucu lah ya, mungkin di sini juga ada yang sudah punya cucu, Pak Hadi mungkin sudah punya cucu. Misalkan kita punya anak atau cucu yang sakit keras, apakah kita mau menunda-nunda waktu untuk mau membawa ke dokter atau ke rumah sakit? Tentunya tidak ya. Jadi kita langsung bawa, tidak mungkin nanti tunggu besok lah atau 2 hari lagi.
Gak akan mungkin seperti itu. Nah, makanya justru di sini Nikodemus ini datang pada Tuhan pada waktu apa? Malam. Dia tidak menunda-nunda waktu. Jadi dia memanfaatkan panggilan yang ada di dalam hatinya itu saat itu juga. Ya satu sisi lain, kalau dia datang misalkan nunggu besok, mungkin agak siang. Ya mungkin dia namanya aja seorang pemimpin agama Yahudi. Kita tahu bahwa orang Farisi dan orang Yahudi itu kan tidak suka dengan Yesus, tidak mau menerima kedatangan Yesus. Makanya di situ dia pun juga datangnya waktu malam hari. Kok pengen misalnya datang siang, mungkin anak buahnya, loh apa ya atasan ke bosku ini kok ketemu yang nemuin Tuhan Yesus. Jadi di sini Nikodemus tidak menunda-nunda waktu di dalam bertemu dengan Yesus. Selanjutnya dalam poin yang ketiga, di sini kita belajar memandang dari sudut pandang Allah memandang. Coba kita baca kita lihat di dalam ayat 3 dan ayat 4. Ya. Coba mungkin bisa salah satu membacakannya, bantu membacakannya. Mbak Di misalnya. Loading. Oke, siapa yang Mbak? Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ya, cukup. Kita lihat di sini bahwa pandangan Nikodemus dengan pandangan Allah itu berbeda. Ya. Di situ katakan, jika engkau tidak dilahirkan kembali, sesungguhnya engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu Nikodemus itu melihat dengan kacamata secara logikanya, bagaimana mungkin aku setua ini bisa dilahirkan kembali? Makanya mungkin aku bisa masuk ke rahim ibuku dan dilahirkan lagi. Ibuku saja sudah meninggal. Mungkin bisa juga seperti itu ya. Tapi di sini justru kita belajar bahwa kita seringkali itu memandang dari sudut pandang diri kita sendiri. Untuk itu kita di sini diajarkan untuk boleh belajar memandang dari sudut pandang Allah memandang. Ya, contohnya seperti ini. Kita mungkin begitu, ini Nikodemus itu sama seperti kenyataannya dari diri kita ya. Mana mungkin saya ini dilahirkan lagi, sedangkan aku ini sudah tua. Mana mungkin juga aku masuk kembali ke rahim ibuku. Tapi kalau kita melihat perkataan Yesus bahwa kita harus dilahirkan kembali. Tapi lebih penekanannya lagi di situ di dalam ayat ke-5 ya. Di situ Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, artinya kita perlu adanya lahir baru dengan cara apa? Dibaptis. Ya. Kita lahir dari air dan roh. Ya, sebelumnya kalau mungkin di sini ada gereja yang mungkin denominasi gereja seperti contohnya kayak Katolik atau GKJW atau mungkin GPIB yang mungkin di situ kan alirannya baptisnya kan baptis percik ya. Jadi di sini saya nggak perlu menyinggung masa ke arah situ, tapi di sini saya hanya bicarakan masalah lahir baru, baptisan. Kalau mungkin di sini ada baptisan air, jadi diselam dan dibangkitkan kembali. Itu masih ada hubungan secara vertikal, hubungan antara kematian Tuhan Yesus dengan baptisan ini. Ya, jadi artinya di situ Yesus menekankan kembali, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Di sini kita juga coba belajar memandang dari sudut pandang Allah memandang ya. Sebagai contoh lagi, ada satu perikop masalah Marta dan Maria. Coba kita buka saja Alkitab kita di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mungkin salah satu bisa membacakannya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. 10 ayat 38 sampai 42. Demikian bunyi firman Tuhan.
Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ya, cukup. Di sini kita lihat pelayanan Marta, apa yang dilakukan Marta dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Yang dilakukan Maria adalah dia selalu duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan setiap perkataannya. Artinya apapun yang dikatakan Tuhan Yesus dia dengarkan. Sedangkan Maria dia lebih sibuk dengan urusan-urusan jasmaninya, melayani sana, melayani sini. Dalam pemikiran Marta, dari sudut pandangan Marta, mungkin dia sudah benar loh, aku harus melayani gitu loh. Tapi pandangan Yesus sendiri kan berbeda. Marta, kamu loh kok malah sibuk dengan urusan kamu sendiri. Tapi Maria justru ngambil yang terbaik di sisi Tuhan untuk mendengarkan segala sesuatunya. Nah, jadi itu kita di sini kita belajar bahwa pandangan Allah dengan pandangan kita tuh selalu berbeda seperti itu. Ya. Mungkin kita memandangnya menurut kita benar, sudah benar. Tapi justru ada pandangan Allah yang lebih benar. Coba sekarang ada contoh lagi lain. Coba kita buka di dalam Matius 14. Matius 14 ayat 15 sampai 21. Matius 14 ayat 15 sampai 21. Matius 14 ayat 15 sampai 21. Ya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada banyak orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Iya, cukup. Ya, di sini kita bisa lihat lagi belajar masalah bagaimana kita memandang dari sudut pandang Allah memandang dengan sudut pandangan kita. Ya, kita tahu bahwa pandangan murid-muridnya gimana? Pada saat Tuhan Yesus menyuruh memberi makan kepada orang-orang peserta yang datang itu, waktu itu kan mungkin sekitar sudah agak malam ya. Si murid-muridnya kan bilang, "Guru, ini orang-orang mending suruh pulang aja, ini nanti kemalaman dia kehabisan makanan, sulit cari makanan." Akhirnya apa? Tuhan Yesus nyuruh, "Kamu yang harus memberi makan." Murid-muridnya bingung nih, kita mau ngasih makanan gimana? Oh, kita aja makanan cukup di situ dikumpulkan apa? Dikatakan 2 roti dan 5 ikan. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Bayangkan 5 roti dan 2 ikan, orang berapa ribu orang itu? Dikatakan tadi 5.000 orang. Secara apa? Logika tidak masuk. Tapi di dalam Tuhan ada supranatural yang kita tidak mengerti. Ya, jadi karena apa? Kita selalu memandang dari sudut pandang diri kita sendiri. Gak mungkin Tuhan aku loh ngasih orang segitu banyak. Kita tidak bawa bekal, uang kita pun juga ya mungkin terbatas saat itu ya, mungkin keuangan mereka. Tapi Tuhan, kamu harus memberi makan. Coba kumpulkan aja. Tapi ternyata ada orang yang bawa 5 roti dan 2 ikan itu, sehingga Tuhan mengucap syukur, sehingga timbullah mukjizat sampai 5.000 orang itu makan sampai kenyang. Bahkan dikatakan di situ sisanya itu sampai berapa? 12 bakul. Luar biasa. Ya, jadi sini
kita harus tetap belajar memandang dari sudut pandang Allah memandang. Jangan kita terpancang hanya di dalam pandangan kita sendiri aja. Mungkin kita dalam pandangan kita rasanya sulit, tak mungkin, tidak masuk akal. Tapi percaya di dalam Yesus, dalam Tuhan, segala sesuatu itu tuh tidak ada yang mustahil. Amin. Ya. Oke, selanjutnya di dalam poin keempat, ya. Coba kita baca di dalam yang ayat ke-7. Kita kembali ke Yohanes 3 tadi, ya, dalam ayat yang ke-7. Coba mungkin bisa bacakan lagi salah satu. Yohanes 3 yang ayat ke-7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya. Di sini kata kamu harus dilahirkan kembali. Kata harus ini kira-kira bisa ditunda-tunda enggak? Tidak, harus, wajib. Kamu harus dilahirkan kembali. Nah, jadi di sini poin keempat adalah wajib untuk supaya kita ini dibaptis. Ya. Saya mau tanya di sini mungkin ada yang belum dibaptis? Apa sudah dibaptis semua? Belum dibaptis. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Belum dibaptis. Nanti saya percaya seperti tadi yang kita katakan bahwa iman itu timbul dari apa? Pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Mungkin suatu saat Bapak akan menerima anugerah. Amin. Bapak bisa lebih percaya akan firman. Karena firman-Nya adalah firman yang hidup. Saya ulang kembali, poin pertama tadi apa? Ada masih ingat? Kita belajar apa? Kerendahan hati. Ya, poin kedua apa? Tidak menunda-nunda. Ya. Jadi seperti yang dilakukan Nikodemus pada waktu malam. Jadi dia ingin, orang mikir kenapa malah bengi-bengi nemui uang. Usmanya lah. Kan kita orang mikirnya gitu. Tapi di sini Nikodemus tidak menunda waktu. Dan ketiga, belajar apa tadi kita? Harus melihat dari sudut pandang. Ya, memandang dari sudut pandang Allah memandang. Ya. Jangan kita biasakan memandang dari sudut pandang diri kita sendiri. Ya. Yang keempat, yang terakhir tadi, bahwa kita wajib untuk dibaptis. Ya. Untuk itu, jika pagi ini firman Allah boleh beroleh tempat di hati kita, untuk itu jangan keraskan hati kita ya. Mintalah pengampunan dan bertobatlah sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Ya. Dan sekali lagi jangan tunda-tunda waktu. Dan biarlah setiap firman yang sudah masuk di hati boleh menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus berkati. Sholat Gracia. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya boleh request lagu? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
siang hari ini kami boleh melakukan persekutuan bersama dengan para rekan-rekan kami di FC 33 ini Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, pada siang hari ini kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa Tuhan. Pengetahuan kami akan selalu bertambah-tambah, beri hikmat-Mu Tuhan kepada kami. Dan juga pakai Pak Edi Tuhan, untuk semakin hari semakin diberikan hikmat marifat lagi Tuhan, untuk lebih lagi memberitakan kebenaran firman-Mu dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat siang. Kita berterima kasih Tuhan atas berkat Tuhan hari ini kita bisa mesbah di kantor ini, dan untuk bulan depan pengisi firman-Nya diisi untuk Pak Hadi. Pujian masih tetap Ayub. Ya, pujiannya tetap Ayub. Nah, ada terima kasih pada siswa. Kita akhiri doa berkat kiranya apa ya? Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus semua Bapa anugerah yang Kau beri buat hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan, kami percaya di siang hari ini Tuhan sudah campur tangan dalam semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan mengatakan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.